Namaku Yuli, tapi orang-orang lebih sering memanggilku Miss Yuli. Usia 41 tahun, berasal dari keluarga Arab yang cukup terpandang. Tapi di Indonesia, aku memilih hidup sederhana dan low profile. Setelah pernikahanku yang pertama gagal, aku cuma ingin menjalani hidup dengan tenang tanpa drama. Sekarang aku tinggal bersama suamiku yang baru, Ardi, adik dari mantan suamiku. Pertemuan kami dulu sebenarnya aneh. Dia datang ke rumah hanya untuk mengantar barang, tapi entah kenapa dia selalu menatapku seperti aku teman lamanya. Setelah aku resmi bercerai dengan kakaknya, justru Ardi yang paling sering memastikan keadaanku baik-baik saja. Dari situ semuanya berkembang. Pagi ini, aku menyiapkan sarapan di dapur kecil rumah kami. Bukan karena aku harus, tapi aku memang suka. Ardi muncul sambil mengikat rambutnya yang sedikit berantakan. "Pagi, sayang," katanya sambil tersenyum. Ia mencium keningku sebentar, lalu duduk. Aku membalas senyum. "Mau roti atau nasi? Yang kamu pilih aja." Aku ikut. Ardi itu tipe yang gak rewel. Dia gak pernah protes soal makan, soal rumah, atau soal pekerjaanku. Yang paling aku syukuri dari Ardi adalah caranya membuatku merasa dihargai. Setelah melewati pernikahan pertama yang penuh penilaian, perhatian kecil seperti itu sangat berarti buatku. Saat aku menyiapkan roti panggang, tiba-tiba ia berdiri di belakangku. Tangannya menggenggam tanganku pelan. "Aku senang lihat kamu tenang gini," katanya dengan suara rendah. Aku menoleh sebentar, tersenyum. Tapi sebelum momen itu jadi terlalu dekat, aku lepaskan tangannya dan pindah mengambil piring. "Sarapan dulu, kamu nanti telat." Ardi hanya tertawa kecil dan kembali ke kursinya. Hubunganku dengannya berjalan sederhana. Kami sering ngobrol soal hal-hal ringan, kerjaan, rencana masa depan, atau film yang lagi tren. Malam-malam kami biasanya cuma duduk di sofa, nonton sambil saling menyandarkan bahu. Aku jarang cerita tentang masa laluku, dan dia pun gak pernah memaksa. Yang Ardi gak tahu adalah, hidupku gak sesederhana penampilanku. Sampai sekarang, dia belum tahu bahwa aku pemilik perusahaan gamis yang produknya populer di Indonesia dan di Arab. Selama ini aku memang sengaja menyembunyikannya. Bukan karena gak percaya padanya, tapi karena aku takut semuanya berubah kalau orang tahu siapa aku sebenarnya. Mantan suamiku dulu meninggalkanku karena dia merasa aku beban. Dia gak pernah tahu kalau perusahaan itu milikku. Aku pernah percaya cinta buta itu ada, tapi ternyata salah. Karena itu aku menjaga rahasia ini rapat-rapat. Selesai sarapan, Ardi mengambil tasku dari sofa dan menyerahkannya padaku. "Aku antrin kamu sampai depan gang, ya?" Aku mengangguk. "Boleh." Kami berjalan berdua. Dia menggenggam tanganku sepanjang jalan. Hangatnya terasa nyaman. Semua terlihat normal, damai, dan sederhana. Rasanya aku bisa hidup seperti ini selamanya. Sebelum aku naik ojek, Ardi memelukku sebentar. Pelukan yang gak berlebihan, tapi cukup bikin hati adem. "Hati-hati ya, sayang." Aku mengangguk. Hari itu terasa biasa saja. Tenang. Aku gak tahu kalau ketenangan ini cuma sementara. Dan sebentar lagi, masa laluku mulai muncul lagi. Aku gak tahu kalau ketenangan ini cuma sementara, dan sebentar lagi masa laluku mulai muncul lagi. Soalnya, baru 1 jam setelah aku sampai kantor kecil tempat aku pura-pura bekerja, ponselku bergetar berkali-kali. Nomornya gak aku kenal, tapi dia menelepon terus-terusan. Awalnya aku abaikan, tapi setelah 3 kali panggilan masuk, aku angkat juga. "Halo?" Sunyi sebentar. Lalu suara yang sudah lama gak aku dengar muncul. "Yuli, ini aku." Aku langsung diam. Itu suara mantan suamiku, Fauzan. Aku menelan ludah. Rasanya kayak ditarik mundur bertahun-tahun ke masa paling rumit dalam hidupku. "Kamu mau apa?" tanyaku singkat. "Aku cuma mau bicara." "Gak ada yang perlu dibicarakan." "Ini penting," jawabnya cepat. "Tolong." Aku menghela napas panjang. "Aku lagi kerja," kataku. "Jangan hubungi aku lagi." Aku langsung matikan telepon sebelum dia sempat ngomong lagi.
Dadaku terasa sesak. Aku duduk sebentar untuk menenangkan diri, sambil melihat sekitar memastikan gak ada yang memperhatikan perubahan ekspresiku. Sore hari, Ardi menjemputku seperti biasa. Dia tersenyum lebar sambil membuka pintu mobil. Ada yang mau makan bakso? Aku mencoba tersenyum balik. Kapan sih kamu nolak bakso? Ayo. Kami makan di warung kecil dekat rumah. Ardi ceria seperti biasa. Cerita tentang pekerjaannya, temannya yang baru menikah, dan rencana kecil untuk memperbaiki taman di halaman rumah kami. Tapi pikiran aku terus kembali ke telepon tadi. Saat kami selesai makan, Ardi menatapku dengan wajah penasaran. Kamu kayaknya murung dari tadi. Capek ya? Aku menggeleng. Enggak, cuma kepikiran kerjaan dikit. Dia mengangguk. Kalau butuh cerita, bilang aja. Ardi memang selalu bilang begitu. Dan entah kenapa, justru itu yang bikin aku makin berat hati menyimpan rahasia ini. Kami berjalan pulang sambil bergandengan tangan. Ardi terlihat senang. Dia beberapa kali menatapku sambil tersenyum kecil. Tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa nggak tenang di dada. Sampai akhirnya malam tiba. Aku baru saja mau tidur ketika ponselku berbunyi lagi. Bukan telepon. Kali ini pesan. Dari nomor yang sama. Aku mohon, Yul. Kasih aku waktu ketemu sekali aja. Ada yang harus kamu tahu. Aku menutup ponsel dengan cepat. Aku nggak mau ribut malam-malam. Aku hanya mematikan notifikasi dan menaruh ponsel di meja. Ardi sudah berbaring, tapi dia membuka mata ketika mendengar aku menghela napas. Kamu oke? Aku berpikir sebentar, lalu tersenyum tipis. Iya, cuma ngantuk. Dia meraih tanganku dan menarikku pelan agar aku ikut berbaring. Pelukan hangatnya membuatku sedikit tenang. Tapi sebelum suasana terlalu dekat, aku melepaskan diri dan bilang aku mau tidur lebih cepat. Ardi hanya mengangguk, tidak memaksa. Lampu kamar redup. Aku memejamkan mata. Tapi pikiranku terus berputar. Kenapa Fauzan tiba-tiba muncul lagi? Dan apa maksudnya dia bilang ada yang harus aku tahu? Aku membalikkan badan. Malam itu tidak terasa tenang seperti biasanya. Ada firasat buruk yang mulai mengganggu. Ada firasat buruk yang mulai mengganggu, dan ternyata itu belum berhenti sampai pagi. Begitu aku bangun, ponselku sudah penuh notifikasi. Bukan dari Fauzan, tapi dari beberapa nomor lain yang aku nggak kenal. Semuanya kirim pesan aneh seperti, "Ini benar Ibu Yuli pemilik YL Abaya? Saya mau wawancara soal perusahaan Ibu. Media ingin konfirmasi kabar yang beredar." Aku sampai duduk lama di tepi kasur. Bagaimana mereka bisa dapat nomorku? Saat aku masih mikir, Ardi keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. Pagi, sayang. Kok kamu bengong? Aku cepat-cepat mengunci ponsel. Enggak, cuma baru bangun. Ardi mendekat dan memelukku dari samping. Kamu kayaknya butuh libur. Deh. Aku hanya tersenyum kecil. Nanti-nanti. Kami sarapan seperti biasa. Dia bercanda soal temannya yang gagal masak mie instan, lalu cerita tentang rencana dia mau beliin aku meja rias baru. Aku berusaha tetap terlihat normal, tapi pikiran aku kemana-mana. Setelah Ardi berangkat kerja, aku langsung menutup pintu dan menarik napas panjang. Ini nggak wajar. Ada yang bocor. Aku membuka pesan dari salah satu nomor yang mengaku media. Mereka bilang ada rumor besar soal pemilik asli, brand gamis YL Abaya, dan mereka butuh konfirmasi. Aku tahu ini akan terjadi suatu hari. Aku tahu identitasku nggak mungkin selamanya tersembunyi. Tapi aku nggak menyangka bakal secepat ini. Siang harinya, aku keluar rumah untuk membeli bahan makanan. Aku memilih jalan kaki sambil mencoba menenangkan diri. Tapi ketika sampai di depan minimarket, seseorang memanggilku. Bu, Yuli, ya? Aku berhenti. Seorang perempuan muda berdiri sambil menatapku penuh keraguan. Aku tersenyum sopan. Iya, ada apa?
Dia mendekat sedikit. Maaf kalau lancang, Bu. Tapi, Ibu mirip banget sama foto yang lagi ramai di internet. Aku langsung merinding. Foto apa? Katanya pemilik YL Abaya. Banyak orang bilang itu Ibu. Aku berusaha tetap tenang. Oh, mirip aja mungkin. Perempuan itu tertawa kecil. Iya sih, mungkin cuma mirip. Tapi aku tahu dia tidak benar-benar percaya. Dan aku tahu, foto itu pasti sudah tersebar. Setelah belanja, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Jalanan terasa lebih ramai, padahal sebenarnya sama saja. Aku cuma lebih sensitif karena takut ada yang mengenali. Sesampainya di rumah, aku duduk di sofa sambil memandangi layar ponsel yang terus berbunyi. Pesan masuk makin banyak. Bahkan beberapa mencoba telepon video. Aku memijit pelipis. Kenapa bisa bocor secepat ini? Saat itu ponsel kembali berbunyi. Kali ini dari Fauzan lagi. Aku menatap layar lama. Bimbang. Akhirnya aku angkat. Suara Fauzan terdengar tegang. Yuli, itu fotomu tersebar. Kamu harus hati-hati. Ada yang sengaja sebarin semua itu. Aku terdiam. Siapa yang sebarin? Aku juga baru tahu. Jawabnya cepat. Makanya aku telepon kamu kemarin. Aku mau kasih tahu. Ada orang yang gak suka sama kamu. Mereka mulai gerak. Aku berdiri perlahan. Hatiku mulai panas. Orang? Atau keluarga kamu? Fauzan terdiam beberapa detik. Yuli, aku cuma mau bantu. Aku memutus telepon tanpa jawaban. Aku gak mau dengar alasan apapun darinya. Hari itu aku duduk lama tanpa melakukan apapun. Kepalaku dipenuhi banyak kemungkinan buruk. Kalau identitasku terbongkar sekarang, perlindungan yang selama ini aku bangun bisa runtuh. Dan keluargaku yang sekarang, termasuk Ardi, bisa ikut kena dampaknya. Aku menatap pintu kamar, menarik napas panjang. Sepertinya aku nggak bisa diam lagi. Aku harus mulai bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang kupikir. Sepertinya aku nggak bisa diam lagi. Aku harus mulai bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang kupikir. Dan benar saja, hari itu berubah jadi awal dari kekacauan. Sore harinya, saat aku baru selesai mandi, ada suara keras dari depan rumah. Seperti banyak orang bicara bersamaan. Aku buru-buru pakai jilbab dan keluar lewat jendela samping untuk mengintip. Aku kaget. Di depan rumah, ada 4 orang wartawan berdiri sambil bawa kamera dan mikrofon. Apa ini serius? Gumamku pelan. Lalu salah satu dari mereka bilang, kita tunggu saja sampai Bu Yuli keluar. Katanya dia tinggal di sini. Aku langsung menutup jendela perlahan. Tangan dan kakiku dingin. Ini lebih cepat dari yang aku bayangkan. Rumor itu bukan cuma tersebar, tapi sudah sampai ke alamat rumahku. Ardi masih di kantor. Kalau dia pulang dan melihat ini, dia pasti kebingungan. Aku nggak mau dia panik atau malah kena gosip. Aku menenangkan diri, mengatur napas, lalu mengambil ponsel. Aku kirim pesan ke Ardi. Sayang, pulang agak malam aja ya. Aku lagi ada urusan. Jangan langsung ke rumah. Ardi cepat balas. Kenapa? Ada apa? Aku jawab singkat. Nggak apa-apa. Beneran. Aku jelasin nanti. Beberapa menit kemudian dia hanya membalas. Oke. Tapi hati-hati. Aku meletakkan ponsel dan duduk di lantai. Aku tahu dalam cerita hidupku, inilah momen konflik awal. Sesuatu yang selama ini aku hindari akhirnya meledak. Tiba-tiba ponselku berbunyi lagi, panggilan masuk. Nomor tidak dikenal. Aku nggak angkat. Tapi panggilan berikutnya muncul. Lalu berikutnya. Aku akhirnya angkat. Halo? Suara laki-laki, cukup tegas. Ini benar rumah Ibu Yuli pemilik YL Abaya? Aku menjawab cepat, maaf, salah sambung. Lalu kututup. Aku berjalan mondar-mandir di rumah, bingung harus ngapain dulu.
Aku nggak bisa keluar rumah dengan wartawan di depan. Aku juga nggak bisa biarkan Ardi melihat ini tanpa penjelasan. Setelah hampir 1 jam menunggu sambil mencoba menenangkan diri, tiba-tiba suara motor berhenti di depan. Aku langsung panik dan lari ke jendela. Itu Ardi. Tidak, bisikku spontan. Ardi turun dari motor sambil menatap bingung ke rombongan wartawan yang mendekat. Salah satu dari mereka langsung bertanya, "Mas, betul ini rumah Ibu Yuli? Kami ingin wawancara tentang perusahaan gamisnya." Ardi menahan kamera dengan tangan. "Maaf, jangan asal nanya gitu." Aku bisa melihat wajahnya berubah tegang. Aku nggak punya pilihan. Aku harus keluar. Kalau aku sembunyi, Ardi pasti stres. Aku mengambil jaket, menutup sebagian wajah, lalu membuka pintu pelan. Semua kamera langsung mengarah padaku. Salah satu wartawan bertanya keras, "Bu Yuli, benar ibu pemilik YL Abaya?" Aku sempat ingin bilang tidak. Ingin lari. Ingin tetap selamat di balik penyamaran. Tapi Ardi menatapku dari depan pagar, menatap dengan mata penuh tanda tanya. Dan aku sadar, kalau aku bohong di depan wartawan, Ardi akan dengar. Dan itu lebih berbahaya. Aku menghela napas panjang. Lalu aku jawab pelan, tapi jelas. "Ya, saya Miss Yuli." Ardi tampak terbelalak. Wartawan langsung berebut mendekat. "Kenapa Anda sembunyikan identitas? Benar Anda pernah menikah dengan saudara Mas Ardi? Benar Anda sudah lama mengelola bisnis di Arab?" Ardi menatapku, bingung dan terluka. Aku tahu pertanyaan itu bukan yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah tatapan suamiku sendiri. Ardi mendekat, memegang lenganku, suaranya pelan tapi tegang. "Sayang, semua ini apa?" Aku mengusap wajahku sebentar. Aku menatapnya langsung. "Ardi, aku belum sempat jelasin semuanya ke kamu." Itulah detik ketika aku sadar. Pernikahanku yang tenang ini baru saja memasuki badai pertama. Pernikahanku yang tenang ini baru saja memasuki badai pertama, dan aku tahu aku nggak bisa tinggal diam. Setelah mengantar para wartawan pergi dengan alasan aku butuh waktu, Ardi mengunci pagar dan berjalan masuk rumah tanpa banyak bicara. Begitu pintu tertutup, dia duduk di sofa sambil menatapku lama. "Sayang, kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu pemilik YL Abaya?" Aku duduk pelan di depannya. Aku takut. Bukan sama kamu, tapi sama semuanya yang bisa berubah. Ardi mengusap wajahnya. Aku cuma kaget. "Kamu hidup sama aku, kamu tampil sederhana, kamu kerja di kantor kecil itu. Ternyata kamu punya usaha yang sebesar itu." "Aku sengaja," jawabku jujur. "Aku pernah salah pilih orang. Aku nggak mau itu kejadian lagi." Ardi menatapku dengan mata yang mulai melembut. "Aku ngerti kalau kamu trauma. Tapi kita menikah, Yul. Aku harusnya orang pertama yang kamu percaya." Aku menunduk. "Maaf." Dia menggenggam tanganku. "Sekarang kita selesain bareng. Kamu nggak sendirian." Mendengar itu, aku sedikit lega. Tapi masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Beberapa menit kemudian, ponselku kembali berbunyi. Kali ini dari manajer lama yang masih mengurus perusahaan dari jauh. "Bu, kita dapat info ada pihak yang nyebarin data pribadi Ibu," katanya dengan suara panik. "Ada foto-foto lama Ibu yang diambil sebelum perusahaan besar. Dan beberapa dokumen internal bocor." Aku berdiri spontan. "Siapa yang sebarin?" "Kami belum tahu. Tapi sepertinya ini sengaja." Ardi memperhatikan percakapan itu tanpa menyela. Setelah telepon ditutup, aku menjelaskan semuanya ke Ardi. Tentang bagaimana aku bangun perusahaan itu dari nol, tentang keluarga mantan suamiku yang dulu meremehkan, tentang aku sengaja tidak mengungkap identitas karena ingin hidup tenang. Ardi akhirnya menghela napas. "Kalau gitu kita harus ambil langkah." "Aku udah mikir," jawabku. "Aku harus pergi ke kantor pusat minggu ini. Aku harus mastiin semua aman." Ardi mengangguk.
Aku ikut. Aku menatapnya lama. Kerjaan kamu gimana? Aku bisa izin? Kamu butuh aku, kan? Aku diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Iya, aku butuh kamu. Ardi memelukku singkat, hangat, dan aku balas memeluknya. Tapi sebelum suasananya terlalu dekat, aku lepaskan sambil tersenyum kecil. Ardi hanya mengangguk mengerti. Malamnya, aku mulai mengatur dokumen, membuka email bisnis yang selama ini jarang aku sentuh, dan memastikan semua rencana perjalanan aman. Tapi semakin aku membaca laporan-laporan yang dikirim manajer, semakin kuat rasa nggak enak itu. Ada kontrak yang tiba-tiba dicabut. Ada pemasok yang mundur tanpa alasan. Ada akun media yang membuat artikel tentang istri adik ipar, dan wanita kaya yang menipu masyarakat. Ini bukan sekadar gosip. Ini seperti ada yang mau menjatuhkanku dengan cara terencana. Ardi datang membawa teh. Minum dulu, jangan terlalu tegang. Aku tersenyum. Makasih. Dia duduk di sampingku. Kalau aku boleh tanya, ada orang yang mungkin dendam sama kamu. Aku menghela napas. Banyak kemungkinan. Ardi menatapku serius. Kamu curiga sama Fauzan? Aku terdiam. Karena itu memang masuk akal. Aku nggak tahu, jawabku akhirnya. Tapi dia tiba-tiba hubungi aku lagi. Dia bilang ada yang harus aku tahu. Ardi mengangguk pelan. Oke, kalau gitu kita harus siap. Kita hadapi semuanya bareng-bareng. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak rumor ini muncul, aku merasa sedikit lebih kuat. Tapi sebelum aku sempat menyiapkan langkah selanjutnya, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan nomor asing. Nama yang muncul membuatku langsung membeku. Fauzan, besok kita harus ketemu. Ini penting. Tentang keluargaku, dan keluargamu juga. Ardi melihat ekspresi wajahku dan bertanya pelan. Kenapa? Ada apa lagi, Yul? Aku mendesah pelan sambil menyerahkan ponsel padanya. Ardi membaca pesannya, lalu menatapku. Ini mulai makin serius, sayang. Dan aku tahu, dia benar. Konflik ini baru saja naik level. Dan dengan tekad itu, Suca lanjut ngejar rencana barunya, tapi pagi itu semuanya berubah begitu cepat. Waktu dia mau berangkat kerja, ponselnya bunyi non-stop. Ada berita kalau kantor cabang tempat dia bekerja bakal kena reorganisasi besar, dan posisinya termasuk yang kemungkinan dipindahkan ke luar kota. Suca langsung lemes. Dia baru aja mulai merasa hidupnya stabil lagi setelah kemarin ribut soal kehilangan portofolio penting. Sekarang muncul masalah baru yang bisa bikin dia jauh dari Aileen. Aileen yang lagi duduk di meja makan melihat raut mukanya langsung berubah. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba pucat gitu? Suca nunjukin pesan dari grup kantor. Kayaknya gue bakal dipindah. Bukan sementara. Beneran pindah. Aileen kaget. Serius? Tapi kamu baru aja rapiin semua kerjaan. Masa langsung gitu? Suca ngangguk, nyender ke kursi dan nutup wajah dengan tangan. Gue bahkan belum siap mental, Leen. Aileen langsung berdiri dan ngegeser kursinya lebih dekat. Dia pegang tangan Suca pelan. Kita pikirin bareng, oke? Jangan panik dulu. Pegangan tangan itu bikin Suca sedikit lebih tenang, tapi tetap aja kepalanya penuh kekhawatiran. Sepulang kerja, Suca makin stres karena atasan bilang keputusan final bakal diumumin 2 hari lagi. 2 hari yang bikin semuanya terasa panjang banget. Aileen nunggu di depan kosnya, bawa minuman hangat. Begitu lihat Suca turun dari motor, dia langsung nyamperin dan narik cowok itu ke pelukan pelan. Nggak apa-apa, kamu nggak sendiri. Suca ngedekap balik, tapi pikirannya makin penuh. Dia takut kehilangan Aileen, takut jarak bikin hubungan mereka berubah, dan takut gagal ngejar tujuan hidupnya. Malam itu mereka duduk berdua di taman kecil dekat kosan. Aileen nyandarin kepala ke bahu Suca, sementara Suca masih mikirin segala kemungkinan. Kalau kamu beneran dipindah, kata Aileen pelan,
Kita bakal cari cara supaya hubungan ini tetap jalan. Suca diam lama. Gue takut bikin kamu repot. Aileen langsung nengok. Suca, gue sayang sama kamu. Bukan repot. Kalimat itu bikin Suca terdiam dan jantungnya berdebar. Tapi konflik kedua ini jelas bukan hal kecil. Keputusan kantor bisa mengubah semuanya, dan mau nggak mau dia harus siap hadapi kenyataan itu. Keputusan kantor bisa mengubah semuanya, dan mau nggak mau Suca harus siap hadapi kenyataan itu. Jadi dia mulai nyusun rencana biar hubungan sama Aileen tetap kuat kalau beneran dipindah. Besok paginya, Suca bangun lebih cepat dari biasanya. Dia duduk lama di pinggir kasur, megang ponselnya sambil buka catatan kosong. Dia mulai ngetik daftar kemungkinan, cari kos dekat stasiun, atur jadwal pulang setiap minggu, atau bahkan nyari proyek sampingan biar nggak nambah beban biaya perjalanan. Aileen ngechat, "Pagi, kamu udah bangun? Sarapan bareng yuk." Suca senyum kecil dan langsung siap-siap. Dia butuh ngobrol serius. Di warung langganan mereka, Aileen duduk sambil nyender ke meja, nungguin. "Jadi, kamu udah mikir apa?" tanyanya lembut. Suca tarik napas. "Kalau gue beneran pindah, gue mau pastiin kita tetap jalan. Gue bakal nyesuain jadwal, gue pulang tiap minggu, dan mungkin gue bakal coba minta dipindah balik kalau ada peluang." Aileen dengerin sambil sesekali ngangguk. Dia pegang tangan Suca pelan di atas meja. "Gue dukung apapun yang kamu pilih. Yang penting kamu nggak nyerah." Pegangan tangan itu bikin Suca makin yakin sama tujuan barunya. Mempertahankan hubungan ini apapun caranya. Tapi rintangannya mulai muncul satu persatu. Siangnya, atasan manggil dia ke ruang meeting dan bilang persiapan pindahan mungkin lebih cepat dari dugaan. Suca makin pusing. Sore, dia sampai ketiduran di motor karena mikirin langkah berikutnya. Malamnya, dia dan Aileen udah janji video call. Tapi rapat mendadak bikin dia telat 1 jam. Aileen bilang gak apa-apa, tapi Suca bisa lihat wajah ceweknya kelihatan capek. Di tengah percakapan, Aileen tiba-tiba nanya, "Kamu yakin bisa ngejalanin semua ini? Kamu sendiri kelihatan kelelahan banget." Suca diam sebentar. "Gue harus yakin, Len. Karena kalau enggak, gue takut hubungan kita malah goyah." Aileen terdiam, lalu senyum kecil. "Kalau kamu capek, bilang. Kita cari cara sama-sama." Suca mengangguk pelan. Dia ngerasa haru dan sedih campur jadi satu. Mereka berdua saling menatap lewat layar, lalu Aileen bilang, "Udah, sini deketin kamera." Suca nurut, dan Aileen pura-pura mendorong pipinya lewat layar. "Semangat, kita bisa kok. Pelan-pelan." Percakapan itu sederhana, tapi cukup buat Suca yakin soal tujuannya. Dia mau tetap sama Aileen, apapun rintangan yang muncul. Dia mau tetap sama Aileen, apapun rintangan yang muncul, tapi kenyataan ternyata nggak ngasih dia waktu buat napas. Keesokan harinya, semuanya meledak bareng-bareng. Pagi-pagi, HR manggil Suca dan bilang surat penugasan sudah keluar. Artinya, pindahan bukan sekadar wacana lagi, dia harus berangkat minggu depan. Bukan bulan depan, minggu depan. Suca ngerasa kepalanya langsung panas. Dia baru mau ngomong sesuatu, tapi HR cuma bilang, "Ini mendadak dari pusat, kita juga baru terima." Keluar dari ruangan itu, Suca duduk di tangga darurat sambil megang kepala. "Gimana gue jelasin ke Aileen?" gumamnya. Belum sempat mikir panjang, chat masuk dari rumah, Miss Yuli pingsan di kantor. Suca langsung terburu-buru pulang. Di jalan, dia ngerasa semuanya nabrak sekaligus. Pekerjaan, hubungan, keluarga. Seolah apapun yang dia bangun pelan-pelan tiba-tiba roboh bareng. Sampai rumah, Miss Yuli sudah duduk di sofa. Wajahnya pucat, tapi masih memaksakan senyum. "Aku cuma kecapean," katanya pelan. Suca jongkok di depannya. "Kenapa nggak bilang istirahat? Jangan maksain diri kayak gini." Miss Yuli mencoba berdiri dan hampir kehilangan keseimbangan. Refleks, Suca langsung meluk untuk menahan tubuhnya. Bukan pelukan yang romantis,
Tapi pelukan panik seperti anak yang takut kehilangan sosok yang paling dia sayang. Aku benar-benar nggak apa-apa, bisiknya. Suca nggak percaya. Di saat kayak gitu, Aileen nelpon. Suca ngangkat, tapi suaranya goyah. Leen, gue nggak bisa lama. Miss Yuli barusan tumbang. Aileen langsung berubah serius. Kamu di rumah? Mau gue kesana? Nggak usah, gue urus dulu. Ya. Tapi sebelum telepon ditutup, Aileen sempat bilang, kita harus ngomong soal surat pindahan kamu. Jangan ditunda. Kalimat itu nyangkut di kepala Suca saat dia bantu Miss Yuli naik ke kamar. Di satu sisi, dia takut keputusan kantor bakal bikin hubungannya renggang. Di sisi lain, Miss Yuli lagi rapuh dan butuh dia banget sekarang. Malam itu, Suca duduk sendirian di ruang tengah. Semua berantakan. Konflik pertama, ancaman dipindah kerja. Konflik kedua, kondisi Miss Yuli memburuk. Dan tiba-tiba muncul konflik ketiga tanpa permisi. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Lo pikir hubungan lo sama Aileen aman? Tanya dia siapa yang jemput dia tadi sore. Suca membeku. Ketiga masalah itu numpuk. Dan dia cuma punya 2 tangan untuk menahan semuanya. Dan salah satunya pasti bakal jatuh. Apalagi setelah pesan itu nyangkut di kepala Suca kayak alarm yang gak mau mati. Suca bengong beberapa detik, lalu baca ulang pesannya. Tanya dia siapa yang jemput dia tadi sore. Jemput? Aileen gak bilang apa-apa soal itu. Suca langsung nelpon Aileen. Nada deringnya lama, dan ketika diangkat, suara Aileen terdengar agak pelan. Halo? Kenapa? Suca nggak mau muter-muter. Leen, tadi lo dijemput siapa? Ada jeda. Hening. Aileen baru jawab setelah 3 detik yang terasa kayak 3 tahun. Kakakku. Dia lagi lewat daerah situ, jadi sekalian. Jawaban itu sebenarnya masuk akal. Tapi ada nada aneh di suaranya, kayak dia lagi nutupin sesuatu atau lagi bingung cara ngomongin detailnya. Kenapa kamu nanya begitu? Tanya Aileen. Suca menelan ludah. Tadi ada yang ngirimin pesan aneh ke gue. Pesan apa? Nanti gue tunjukin, gue cuma pengen lo jujur. Aileen langsung terdengar tersinggung, tapi nada suaranya lebih capek daripada marah. Aku jujur, Suca. Aku nggak main sama siapa-siapa. Tapi kamu lagi stres, aku ngerti. Kita omongin nanti, oke? Suca menghela napas panjang. Oke. Maaf kalau nada gue tadi aneh. Nggak apa-apa. Istirahat, ya. Setelah telepon ditutup, Suca ngerasa makin kacau. Dia nggak yakin Aileen bohong, tapi dia juga nggak yakin Aileen jujur. Pikiran itu bikin dadanya sesak. Di tengah kekacauan itu, pintu kamar Miss Yuli kebuka sedikit. Aku haus, katanya pelan. Suca langsung berdiri, bantu ambilkan minum, dan duduk di samping ranjang. Kamu jangan kepikiran terlalu banyak, kata Miss Yuli sambil senyum lemah. Perusahaan kamu gimana? Suca geleng. Aku belum mikir lagi. Fokus ke kamu dulu. Tiba-tiba Miss Yuli pegang tangan Suca pelan. Kalau kamu harus pergi karena kerja, pergilah. Jangan merasa aku jadi alasan kamu stuck. Pegangan tangan itu bikin suasana makin berat. Suca tahu Miss Yuli berusaha kuat, tapi matanya jelas lagi menyimpan banyak ketakutan. Beberapa menit setelah Miss Yuli tidur, ponsel Suca bunyi lagi. Nomor tak dikenal yang sama. Lo boleh percaya dia. Tapi gue lihat sendiri, dia turun dari mobil cowok. Terserah lo. Kali ini jantung Suca langsung berdebar kencang. Cowok? Bukan kakaknya? Kepalanya makin ruwet. Kerjaan minta dia pindah. Miss Yuli sakit dan butuh perhatian. Dan sekarang hubungan sama Aileen kayak bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Suca berdiri di ruang tengah, nahan napas sambil megang ponsel erat-erat. Dia tahu satu hal. Apapun pilihan yang dia ambil, pasti bakal ada yang terluka. Apapun pilihan yang dia ambil, pasti bakal ada yang terluka.
Dan pikiran itu masih muter di kepala Suca saat dia akhirnya mutusin buat keluar rumah sebentar buat ambil udara. Baru juga beberapa langkah dari teras, ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari HR. Besok pagi briefing terakhir sebelum kamu pindah. Wajib hadir. Suca merasa lututnya lemas. Ini udah keputusan final. Kalau dia nggak datang, dia bakal dicap nggak profesional. Kalau dia datang, itu artinya dia beneran bakal pergi ninggalin kotanya, ninggalin Aileen, ninggalin Miss Yuli. Dia lagi mau masuk rumah lagi saat gerbang diketuk. Seseorang berdiri di luar. Suca ngucek mata, kaget. Itu Aileen. Dengan tas punggung, rambut acak-acakan kayak habis naik motor kencang, dan ekspresi gelisah. Aku nggak bisa tidur, katanya cepat. Aku tahu kamu lagi kacau. Makanya aku kesini. Suca buru-buru buka gerbang. Begitu Aileen masuk, dia langsung narik napas panjang seolah dari tadi nahan. Kita harus ngomong, katanya. Suca mengangguk pelan. Iya, gue juga. Mereka duduk di ruang tamu, jarak mereka cuma sedekat meja kecil. Aileen tampak resah, tapi dia tetap berusaha tenang. Aku tahu kamu dapat kabar soal pindahan itu. Iya. Aku juga tahu kamu dapat pesan aneh dari seseorang. Suca mengangkat pandangan cepat. Kamu tahu? Aileen mengangguk. Karena aku juga dapat pesan mirip. Ada yang bilang kamu bakal ninggalin aku tanpa ngomong baik-baik. Suca langsung tepuk kening. Jadi ada yang ngusik kita berdua? Aileen condong sedikit, nyentuh tangan Suca, bukan romantis berlebihan, tapi kayak seseorang yang takut kehilangan. Aku emang dijemput cowok. Tapi itu driver kantor kakakku. Kakakku cuma nebeng mobil itu. Kamu boleh tanya langsung. Suca diam. Deg-degan. Aku nggak selingkuh. Suca, kamu doang yang aku punya sekarang. Beberapa detik, nggak ada yang ngomong. Lalu Aileen tiba-tiba memeluk Suca. Pelukannya erat, penuh rasa cemas dan lega. Suca balas peluk itu, tapi kepalanya masih berat. Saat mereka lagi memeluk, pintu kamar Miss Yuli kebuka. Dia berdiri sambil nyender ke kusen. Aku nggak mau ganggu, tapi aku dengar kalian. Aileen langsung lepas pelukan dan berdiri sopan. Miss Yuli tersenyum lemah. Kalian boleh ribut, boleh nangis, boleh bingung, asal jangan saling ninggalin tanpa bicara. Suca berjalan mendekat, nahan perasaan campur aduk. Aku bingung, Bu, kerjaan maksa aku pergi, Aileen butuh kejelasan, dan aku takut ninggalin ibu dalam kondisi kayak gini. Miss Yuli pegang pipi Suca pelan. Kalau kamu harus pergi, aku akan baik-baik saja. Kata-kata itu diucapkan sambil senyum, tapi suaranya bergetar tipis. Suca makin bingung. Aileen nunduk, tangan gemetar. HR menunggu besok pagi. Pesan misterius terus masuk. Dan semua orang seolah menunggu keputusan dari Suca, sekarang juga. Dia berdiri di tengah ruang tamu, melihat dua orang yang paling dia sayangi. Dan saat itu juga dia sadar. Besok, pilihannya cuma satu. Pilihan yang bakal nentuin masa depannya. Pilihan yang bakal nentuin masa depannya itu terus muter di kepala. Bahkan sampai Suca akhirnya ketiduran di kursi ruang tamu, karena terlalu capek mikirin semuanya. Pagi-pagi buta, dia kebangun karena alarm. Briefing HR dijadwalkan jam 9, dan sekarang masih jam 6. Dia duduk lama, bengong sambil liatin tembok, lalu akhirnya berdiri dengan napas berat. Hari ini dia harus mutusin hidupnya. Suca mandi cepat, ganti baju rapi, lalu turun. Di ruang makan, Aileen lagi duduk sambil minum teh. Ternyata dia nginep di rumah setelah Miss Yuli nyuruh dia istirahat di kamar tamu. Aileen menatap Suca dengan mata merah karena kurang tidur. Kamu jadi berangkat? Tanyanya pelan. Suca nggak langsung jawab. Dia mendekat, duduk di samping Aileen. Gue udah mikir semaleman, katanya. Aileen menatapnya tanpa berkedip. Gue mau datang ke briefing itu. Tapi bukan buat nurut. Lanjut Suca. Aileen kaget. Maksud kamu? Suca menarik napas.
Aku bakal ngomong langsung sama HR. Aku nggak siap dipindah. Kondisi keluarga nggak memungkinkan. Aku butuh waktu di sini. Aileen langsung meraih tangan Sucha dan menggenggam erat. Kamu yakin? Ini bisa bikin karir kamu mandek. Sucha ngangguk. Kalau gue pergi dalam keadaan kayak gini, gue nggak bakal tenang. Gue nggak mau tinggalin Miss Yuli, dan gue nggak mau hubungan kita berantakan gara-gara jarak yang mendadak. Aileen senyum kecil, lega tapi juga khawatir. Apapun yang terjadi, aku dukung. Tapi hati-hati pas ngomong, ya. Sebelum ke kantor, Sucha masuk ke kamar Miss Yuli. Ibu tirinya itu lagi duduk sambil nahan pusing. Kamu mau berangkat? Tanya Miss Yuli. Iya, tapi aku mau bilang sesuatu dulu. Miss Yuli menatap dengan lembut. Aku nggak jadi pindah kerja. Aku akan usaha minta ditahan dulu. Aku nggak mau pergi ninggalin kamu dalam keadaan kayak gini. Miss Yuli terlihat terkejut, lalu matanya berkaca-kaca. Dia memeluk Sucha, peluk hangat yang dalam. Aku nggak mau ngerepotin kamu, tapi terima kasih. Kamu bikin aku merasa nggak sendirian. Pelukan itu ngasih kekuatan ke Sucha. Dia pamit, lalu berangkat ke kantor dengan motor yang mesinnya bahkan kedengeran gugup. Sampai kantor, ruangan HR sudah ramai. Sucha duduk, tangan dingin. Saat namanya dipanggil, dia masuk. Di dalam, dua atasan sudah menunggu. Baik, Sucha. Hari ini finalisasi penugasan kamu. Sucha langsung angkat tangan kecil. Maaf Pak, Bu. Sebelum kita bahas lanjut, saya mau sampaikan keputusan saya dulu. Keduanya menatap Sucha penasaran. Sucha menelan ludah, lalu bicara tegas. Saya menolak dipindahkan. Saya nggak bisa pergi dalam kondisi keluarga saya sekarang. Saya minta tetap di sini. Ruangan mendadak hening. Atasannya saling pandang. HM, kami sudah prediksi kamu akan keberatan, kata salah satu dari mereka. Tapi sebelum kamu bilang apa-apa, ada satu hal yang harus kamu tahu. Sucha mengerutkan kening. Apa, Pak? Atasan itu membuka map kuning besar. Kamu nggak jadi dipindah. Sucha membeku. Hah? Kenapa? Karena orang yang mengajukan surat pemindahan kamu, membatalkannya sendiri tadi malam. Jantung Sucha berdetak kencang. Siapa yang berani membatalkan surat itu? Dan kenapa diam-diam? Dan kenapa diam-diam? Pertanyaan itu langsung bikin kepala Sucha panas dingin. Maaf, Pak, tadi malam siapa yang batalkan? Tanya Sucha hati-hati. Atasan membuka kacamatanya, lalu jawab pelan. Ibu yang datang ke kantor. Namanya Yuli. Dia bilang kamu lagi banyak urusan keluarga, dan dia minta permintaan pemindahan itu ditarik dulu. Sucha langsung terdiam kaku. Miss Yuli datang malam-malam ke kantor, padahal dia lagi lemas dan hampir tumbang kemarin. Sucha sampai bingung mau bereaksi gimana. Bangga, sedih, shock, semuanya campur aduk. Atasan melanjutkan. Jujur saja, kami juga kaget. Tapi setelah beliau jelaskan kondisi keluargamu, kami putuskan kamu tetap di cabang ini. Dengan satu catatan, dalam beberapa bulan ke depan, kamu harus menunjukkan peningkatan performa. Sucha langsung mengangguk cepat. Iya, Pak. Iya, Bu. Saya siap. Setelah keluar dari ruangan itu, dia berdiri lama di lorong kantor, memegang dada yang terasa penuh banget. Miss Yuli, dalam kondisi selemah itu, datang ke kantor cuma buat menyelamatkan posisi Sucha. Dia langsung mengirim pesan ke Aileen. Gue nggak jadi pindah. Kita harus ngomong nanti. Aileen balas cepat, aku ke rumah sore ini. Setibanya di rumah, Sucha langsung naik ke kamar Miss Yuli. Ibu tirinya itu lagi duduk sambil makan bubur. Wajahnya masih pucat tapi senyumnya hangat. Kamu pulang cepat, katanya pelan. Sucha duduk di sampingnya. Aku baru dapat kabar soal siapa yang batalkan pemindahan itu. Miss Yuli nyengir kecil. Aku nggak bisa tidur,
Jadi aku mikir, kalau kamu pergi, aku bakal sendirian. Jadi aku datang ke kantor mereka. Sucha sampai nggak bisa nahan diri. Dia langsung peluk Miss Yuli. Hati-hati biar nggak bikin ibu tirinya itu capek. Harusnya kamu istirahat, bukan maksa diri jalan malam-malam. Miss Yuli balas pelukan itu pelan. Aku cuma nggak mau kamu kehilangan semua yang kamu perjuangkan. Pelukan itu bikin air mata Sucha hampir jatuh. Tapi dia tahan. Bukan karena malu, tapi karena Miss Yuli butuh lihat dia kuat. Sore hari, Aileen datang. Dia langsung masuk ruang tamu, wajahnya tegang tapi mantap. Aku dengar kamu nggak jadi pindah, katanya sambil duduk. Iya, dan ada banyak yang mau gue klarifikasi. Aileen mengangguk. Aku juga. Mereka ngobrol panjang, terbuka, dan tanpa drama berlebihan. Aileen nunjukin bukti chat ke kakaknya soal dijemput. Dia juga jelasin kenapa suaranya terdengar aneh kemarin. Ternyata dia lagi nangis sebelum nelpon karena takut ditinggal. Sucha cerita soal pesan misterius yang dia terima. Aileen langsung kaget. Kamu pikir siapa yang kirim? Sucha menggeleng. Tapi siapapun orangnya, dia cuma mau bikin kita putus. Mereka sama-sama terdiam. Aileen lalu pelan-pelan mendekat, menggenggam tangan Sucha. Aku nggak mau hubungan kita hancur cuma karena isu nggak jelas. Sucha membalas genggamannya. Gue juga. Mereka akhirnya berpelukan, pelukan hangat yang bukan drama, tapi lega karena semua buruknya sudah lewat. Malam itu, ketika rumah sudah tenang, Sucha duduk di teras sambil minum teh. Masih banyak tanda tanya soal orang misterius yang kirim pesan. Tapi semuanya sudah mereda. Hubungan aman. Miss Yuli selamat. Kerjaannya tetap. Hidupnya akhirnya balik ke jalur yang benar. Yang tersisa tinggal satu pertanyaan kecil di kepala Sucha. Siapa yang sebenarnya ingin merusak hidupku selama ini? Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, pikirannya nggak terasa berat lagi. Dan saat itulah, dari balik kabut yang mulai menipis, muncul cahaya merah yang berdenyut pelan seperti detak jantung. Lanjut Sucha dengan napas tercekat, menatap kilau aneh itu seakan-akan ia melihat masa depannya sendiri. Cahaya itu menggantung beberapa meter di atas tanah, memantul pada permukaan batu-batu runtuhan yang masih basah oleh embun. Seolah merasakan kehadiran mereka, cahaya itu bergetar, pelan pada awalnya, lalu semakin cepat. Maya spontan menarik tangan Sucha. Kau merasakannya? Energinya berubah. Bisiknya, suaranya hampir tenggelam oleh dengungan halus yang mulai memenuhi udara. Sucha mengangguk. Pusarannya terasa panas, bukan karena ketakutan semata, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, sebuah panggilan. Ini, sumbernya. Ini yang selama ini kita cari. Dan sebelum Maya sempat menahannya, Sucha melangkah maju. Begitu kakinya menyentuh lingkaran cahaya merah yang memancar ke tanah, sebuah gelombang energi menyapu tubuhnya. Ingatannya yang terpecah selama ini bersatu dalam satu kilatan. Suara tawa masa kecilnya, tangan ibunya yang hangat, bayangan gedung laboratorium yang terbakar, dan wajah lelaki misterius yang selalu muncul dalam mimpinya. Semuanya menyerbu sekaligus. Tubuh Sucha goyah, tapi cahaya itu menangkapnya seperti tangan tak terlihat. Maya panik. Sucha, mundur. Kau belum siap. Namun terlambat. Cahaya merah itu merasuk masuk ke tubuhnya. Melalui kulit, melalui napas, melalui nadi. Sucha terangkat sedikit dari tanah, matanya terpejam, dan ketika terbuka kembali, bukan lagi sekadar warna coklat keemasan manusia biasa. Cahaya merah menyala di balik irisnya, berpendar setiap kali ia bernapas. Aku, ingat sekarang, ucapnya pelan, suaranya dalam, bergema dengan resonansi yang bukan sepenuhnya miliknya. Ini bukan sekadar energi. Ini, kunci terakhir yang mereka sembunyikan dariku. Maya menatapnya, campuran kekaguman dan ketakutan jelas di wajahnya. Apa yang kau lihat, Sucha? Sucha menunduk, tubuhnya masih bergetar oleh tenaga yang tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Aku lihat permulaan segalanya. Dan aku juga lihat bagaimana semuanya akan berakhir.
Cahaya merah di sekitar mereka tiba-tiba menyusut, menyerap masuk ke dalam tubuh Suca sepenuhnya, lalu padam. Keheningan menyelimuti tempat itu. Namun keheningan itu hanya bertahan beberapa detik, sebelum bumi bergetar ringan, pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terbangun. Pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terbangun. Dan getaran itu semakin kuat ketika Suca membuka matanya yang masih berpendar merah samar. Maya menegakkan tubuh, mempersiapkan diri pada apapun yang mungkin terjadi. Suca, apa yang terbangun? Suca menelan ludah, menahan rasa sakit yang seperti menyambar di setiap saraf tubuhnya. Bukan makhluk, bukan mesin, tetapi protokol terakhir yang mereka tanamkan dalam diriku sejak kecil. Sebuah perintah yang hanya bisa aktif ketika semua kunci energinya bersatu. Kabut di sekitar mereka perlahan terseret ke satu titik, seperti ditarik oleh gravitasi yang tak terlihat. Langit meredup, awan berputar pelan, dan suara halus seperti bisikan ribuan orang terdengar di telinga mereka. Maya bergetar. Protokol apa, Suca? Suca menghela napas panjang. Protokol penyeimbang. Perintah untuk menstabilkan anomali energi yang selama ini menyebabkan runtuhnya banyak wilayah, termasuk hilangnya seluruh permukiman yang kita cari tahu selama ini. Maya terdiam, baru menyadari bobot tanggung jawab yang selama ini dipikul Suca tanpa pernah ia sadari. Tapi ada masalah, lanjutnya dengan suara yang mulai melemah. Energi yang masuk ke tubuhku terlalu besar. Jika aku tidak bisa menyalurkannya tepat waktu, aku sendiri yang akan meledak. Maya segera menggenggam bahunya. Tidak. Kita cari cara. Kau tidak boleh mati begitu saja. Suca tersenyum tipis, mata merahnya berpendar lembut. Aku tidak bilang aku akan mati. Hanya, aku tidak tahu bentukku setelahnya. Tiba-tiba tanah di sekeliling mereka retak, membentuk pola melingkar. Dari bawah, sinar putih menyembur naik, membentuk kubah energi. Maya mundur beberapa langkah, tapi Suca tetap berdiri di tengah. Tubuhnya diselimuti cahaya merah dan putih yang saling bertarung. Suara itu kembali bergema, lebih jelas, lebih tegas. Aktivasi dimulai. Wadah akan dilebur. Inti penyeimbang akan dilepaskan. Maya berteriak, Suca, bertahan. Suca memejamkan mata, lalu berkata pelan, jika ini akhirnya, tolong ingat aku sebagai diriku sendiri, bukan sebagai eksperimen mereka. Ledakan cahaya terjadi, tanpa suara, tanpa panas, hanya kilatan putih yang menyelimuti seluruh area. Ketika kabut perlahan surut, Maya membuka matanya. Di tengah lingkaran itu, tak ada tubuh Suca. Namun ada sesuatu yang lain, sebuah inti cahaya sebesar genggaman tangan, melayang, berdenyut lembut seperti detak jantung. Maya mendekatinya. Suca? Cahaya itu bergerak pelan, seolah membalas panggilannya. Hangat, lembut, dan penuh ketenangan. Bukan kehancuran seperti yang ditakutkan Suca, tetapi transformasi. Air mata mengalir di pipi Maya. Aku akan menjagamu, sampai kau menemukan bentukmu kembali. Langit kembali cerah. Kabut menghilang sepenuhnya. Dan di tengah dunia yang akhirnya mulai stabil, Maya berjalan sambil membawa inti cahaya itu di pelukannya, membawa harapan bahwa suatu hari, Suca akan kembali, dengan cara yang belum mereka ketahui.